Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ketua MGMP Pak Tori, yang saya hormati Wakil Ketua MGMP Pak Erik, beserta rekan-rekan sejawat MGMP Kecamatan Duren Sawit. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan sejahtera semua, insya Allah. Amin. Di sini saya izin memaparkan dan mensosialisasikan diseminasi PKG PJOK, perencanaan pembelajaran PJOK berbasis proyek. Di sini fasilitator saya bernama Kak Eka Bakti Wibowo. Kemudian saya sendiri Muhammad Rizky Nurilahi, asal sekolah saya SMP Negeri 165 Jakarta, kelas PKG DKI Kota Jaktim 004 gelombang 1 kelas 004. Berikutnya perencanaan yang saya ambil dan saya pilih yaitu Sport Education Model atau disingkat SEM. Ya, jujur SEM ini saya baru mengetahui dan baru kenal setelah saya mengikuti PKG diseminasi PJOK. Dan menurut saya SEM ini prinsipnya saya ingin kenapa memilih SEM? Saya ingin mengedukasi, mengaplikasikan pembelajaran PJOK yang baru untuk anak-anak atau peserta didik saya dan menyenangkan seperti itu. Kemudian turnamen yang saya pilih yaitu turnamen bulu tangkis antar kelas. Sebelumnya Pak, turnamen bulu tangkis antar kelas. Selanjutnya di sini saya berkolaborasi bersama komunitas guru PJOK. Di sini sudah bersama rekan-rekan sejawat saya se-Kecamatan Duren Sawit. Kemudian guru TIK, guru seni budaya, dan pelibatan anak-anak OSIS dan MPK. Selanjutnya, ya, latar belakang SEM, Sport Education Model, merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Kutip dari Siadeto 1994. Peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik berbagi seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan juga penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dokumenter, dan sebagainya. Kemungkinan peserta didik tentu muncul dalam model pembelajaran SEM. Peserta didik terlibat dalam memberikan suara, menentukan pilihan, dan kepemilikan peserta didik itu sendiri. Kepemimpinan peserta didik terus dikembangkan dengan memanfaatkan segala aset yang berada di sekolah. Ya. Kepemimpinan peserta didik terus dikembangkan dengan memanfaatkan segala aset modal yang ada di dalam lingkungan sekolah, aset based thinking. Selanjutnya, tujuan di sini saya pilih mengembangkan keterampilan spesifik peningkatan dan pembukaan peserta didik, mengembangkan pengalaman peserta didik dalam membuat perencanaan dan mengorganisir sebuah event pertandingan. Tujuan yang ketiga, memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik dalam menerapkan pengetahuan tentang menjadi atlet, wasit, pelatih, dan juga panitia pertandingan.
meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif secara langsung peserta didik dalam pembelajaran, menebalkan karakter gotong royong dan membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan SEM itu. Foto Pak, foto video foto belum, kita belum foto. Ya, selanjutnya capaian langkah dan hasil. Capaiannya di sini pemahaman peserta didik tentang permainan bulu tangkis. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Ketiga, pemahaman dan penerapan taktik dalam permainan bulu tangkis. Menunjukkan sikap sportivitas, fair play, dan kerjasama. Dan yang terakhir, mengembangkan kepemimpinan peserta didik dan tanggung jawab. Langkah selanjutnya, pembahasan dalam technical meeting, latihan dalam pengelolaan musim, menganalisis pertandingan bulu tangkis dalam turnamen, penyelenggaraan pertandingan bulu tangkis dengan mengedepankan sikap sportivitas, kerjasama dalam bermain, dan menunjukkan keterampilan spesifik dalam permainan bulu tangkis. Dan yang terakhir, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Di tahap afiliasi ini menurut peserta didik diberikan kebebasan pengkelompokan pemilihan dalam kelompok bermain saat pertandingan. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. SEM, kegiatan kokurikuler, termasuk kegiatan kokurikuler. Peserta didik yang terlibat dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester setelah ujian asas akhir semester selesai. Strukturnya, penanggung jawab kegiatan ada kepala sekolah, fasilitator guru PJOK dan rekan sejawat, lokomotor praktisi guru mapel PJOK, guru TIK. Di sini berperan pengarahan tim terkait publikasi melalui media sosial dan website sekolah. Mitra, di sini mitra kami wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas dan tiket harian. Kedua, peserta didik. Ketiga, komite dan orang tua. Dan keempat, pemerintahan lingkungan desa atau kelurahan. Kelima, UKS, dan juga yang terakhir media dan jurnalis. Selanjutnya, di sini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Kapasitas yang dimiliki di sekolah saya ada dua, ada aset manusia dan aset fisik. Yang aset manusia terdiri dari kepala sekolah, guru, ketenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing berjumlah 36 orang di sekolah kami. Selanjutnya peserta didik yang berjumlah 310 yang rata-rata umumnya memiliki minat dalam permainan bulu tangkis, baik putra dan maupun putri. Jadi animo peserta didik kami ya sekitar 310 ini minat terhadap bidang bulu tangkis. Maka dari itu saya memilih SEM di cabang olahraga bulu tangkis seperti itu. Kemudian aset fisik sekolah memiliki halaman yang cukup luas ya, walaupun saya akan memodifikasi dari ukuran pada umumnya atau ukuran yang sesungguhnya. Kemudian sekolah memiliki jaringan internet yang bagus untuk live pertandingan bulu tangkis, bisa di media sosial, Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Selanjutnya, sarana dan alat yang pendukung lainnya pendukung di pertandingan bulu tangkis seperti shuttlecock, peluit, net, kostum, dan raket. Selanjutnya, Pak Torik. Waktu kegiatan pengelolaan musim dari penyiapan, latihan, dan kompetisi juga afiliasi sekitar 25 sampai 30 November 2024. Pengelolaan musim dari penyiapan, latihan, dan kompetisi sekitar 5 hari. Saya rasa cukup buat peserta didik menyiapkan dan latihan. Selanjutnya persiapan pertandingan resmi ya, tanggal 2 sampai tanggal 7, 5 hari juga persiapan pertandingan resmi, dari persiapan aset
yang tadi aset fisik dan juga aset manusia. Kemudian puncak pertandingannya 2 hari 16 sampai 17 Desember. Festival akhir kompetisi 17 Desember, di akhir final akhirnya di 17 Desember. Jadi ada 2 hari ya, puncak pertandingan di SEM ini 2 hari. Kemudian saya melakukan evaluasi dan refleksi 1 hari setelah kegiatan SEM atau festival berakhir di tanggal 18 Desember. Ya, selanjutnya rencana evaluasi ada 7 tahapan di sini dalam penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK, antara lain pengelolaan musim, berikut penyiapan, latihan dan kompetisi, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir kompetisi atau festivi, dan evaluasi refleksi. Peserta didik bersama guru merefleksikan semua tahapan mulai dari persiapan hingga puncak pelaksanaan. Fokus evaluasi pada proyek ini meliputi tercapaian tujuan dalam SEM, Sport Education Model, umpan balik pengalaman nyata dari peserta didik dalam pembelajaran dengan pendekatan model SEM. Umpan balik, bagaimana nih setelah peserta didik mengikuti SEM ini, apa yang dia rasakan, apa yang dia miliki setelah mengikuti pembelajaran SEM, apakah menyenangkan atau ada pengalaman baru bagi mereka, ya seperti itu. Kemudian refleksi diri guru, ya dari perencanaan di awal sampai pengorganisasian pembuatan SEM. Kemudian pengembangan sikap sportif, fair play dan tanggung jawab, bagaimana nih selama SEM jiwa sportivitas, fair play yang kita lihat di peserta didik apakah ada, ya selama SEM berjalan. Kemudian keterlibatan aktif peserta didik dan manajemen waktu. Di sini kemungkinan tantangan yang ada pasti ya, setiap kita membuat event atau rancangan pasti ada kemungkinan tantangan. Ya di sini tantangannya yang saya buat, pertama manajemen waktu, ya ketidaksesuaian pelaksanaan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Manajemen tim, perbedaan kemampuan antar peserta dalam tim, konflik antar teman dalam permainan, keterlibatan komunitas orang tua, kurangnya dukungan support dari orang tua dalam SEM ini. Apakah dia antusias, apakah orang tua itu ingin ikut terlibat atau tidak. Kemudian komunitas sekolah, kurangnya dukungan atau kerjasama dalam komunitas. Nah, ya pasti SEM ini juga kita akan melibatkan komunitas sekolah, ya kita bekerja sama dengan misalkan SMP 252 atau SMP lain-lainnya seperti itu. Kemudian umpan balik dan refleksi, keterbukaan dan kejujuran dalam melakukan umpan balik atau refleksi. Solusinya di sini mematangkan jadwal dengan koordinasi yang baik dalam komunitas sekolah dengan pimpinan lembaga. Kemudian memberikan motivasi dan semangat yang positif, mengadakan pertemuan dengan orang tua dan komite, menjelaskan tujuan secara terperinci akan proyek pembelajaran dengan model SEM. Ini mungkin bisa dilakukan setelah perencanaan akan dimulai, ya kita bisa juga mengadakan pertemuan kepada orang tua, ya supaya dapat dukungan support dari komite jajaran orang tua atau wali murid. Kemudian pendekatan persuasif dengan rekan-rekan guru dalam komunitas sekolah, ya dan yang terakhir memotivasi peserta didik untuk bersikap jujur dalam memberikan penilaian kepada temannya. Demikian dari saya paparan yang perencanaan saya dalam pembelajaran PJOK berbasis proyek yang saya tentukan, yaitu pembelajaran SEM, Sport Education Model. Terima kasih Bapak Ibu guru, rekan sejawat, guru PJOK MGP Kecamatan Duren Sawit yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba dicek. Nggak kerekam lagi.